Halo semuanya, saya Dalvin Marcel Dinata dari kelas 24. Saya merupakan mahasiswi dari STL Eka Prasetya Medan. Pada video ini saya akan membahas bagaimana cara memindahkan data kuesioner ke dalam bentuk Excel. Lalu dari bentuk Excel kita pindahkan ke dalam bentuk SPSS. Di sini saya memakai SPSS tahun 2020. Nah, ini adalah tampilan awal dari kuesioner yang telah dibuat. Di sini terdapat soal-soal yang merupakan variabel X dan Y yang telah dipaparkan dalam bentuk soal. Jadi di sini ada 19 responden yang sudah menjawab kuesioner ini. Ini merupakan hasilnya dan juga kita akan mendownload hasil ini ke dalam bentuk Excel dengan cara klik bagian kanan atas yang berada titik 3, lalu kita klik download, lalu hasil download itu akan berubah menjadi data Excel, di mana data Excel itu akan kita gunakan untuk dipindahkan ke dalam SPSS. Ini adalah data Excel yang sudah di-download dari hasil Google Form tadi. Di sini saya akan memotong beberapa bagian yang tidak saya perlukan, yaitu saya hanya memakai nama, jenis kelamin, dan juga usia. Jadi di sini saya menandai pertanyaan dari variabel X1 dengan warna kuning, pertanyaan dari variabel X2 dengan tanda warna biru, sedangkan untuk variabel atau pertanyaan dari Y1 saya tandai dengan warna hijau. Oke, setelah siap kita akan membuka aplikasi SPSS. Nah, setelah aplikasi SPSS ini terbuka, kita lihat pada bagian data view, pada bagian kolom atas hanya bertuliskan var sampai sampingnya. Kita akan mengubah kolom itu sesuai dengan data pada Excel kita, yaitu dengan cara klik variable view, sesuai kita masukkan nama, jenis kelamin, usia, dan juga pertanyaannya. Di sini X1P1 itu menandakan bahwa P1 itu merupakan pertanyaan pertama dari variabel X1, di mana kita buat X1P1 hingga X1P5 dikarenakan data pada Excel yang sudah kita download itu terdapat 5 pertanyaan yang berhubungan dengan X1, sedangkan untuk X2 terdapat 8 pertanyaan yang berhubungan dengan X2. Jadi kita buat X2P1 hingga X2P8, dan juga variabel Y terdapat 5 pertanyaan yang berhubungan dengan Y1, jadi kita buat Y1P1 hingga dengan Y1P5. Nah, setelah selesai kita klik data view pada kiri bawah, lalu tampilan pada SPSS telah berubah seperti Excel, di mana pada bagian atasnya sudah tertera nama, jenis kelamin, usia, X1P1 hingga dengan Y1P5. Di sini kita akan memasukkan datanya dengan cara copy dari Excel, kita copy datanya, lalu kita paste ke dalam SPSS. Jadi setelah datanya dipindahkan ke dalam SPSS, saya akan mengubah desimal ini menjadi 0 dengan cara klik variable view. Pada kolom desimal kita ubah menjadi 0. Untuk semuanya kita ubah sama rata menjadi 0. Oke, setelah diubah semuanya menjadi 0, untuk melihat hasilnya kita klik lagi data view, kemudian datanya akan berubah. Setelah itu saya akan mengubah bagian kolom jenis kelamin, yaitu dengan cara memberi kode pada Excel. Kita rubah dulu. Kode 1 itu saya tandai dengan laki-laki, dan kode yang kedua itu untuk perempuan. Jadi kita buat dulu sesuai dengan kodenya dan data yang sudah ada. Lalu setelah datanya ada, kita pindahkan ke dalam SPSS. Jadi setelah selesai kita copy datanya, lalu kita pindahkan ke dalam SPSS. Di sini saya akan memberi label sesuai dengan Excel, yaitu kode 1 untuk laki-laki dan kode kedua untuk perempuan, dengan cara
klik variable view, lalu pada bagian values kita klik, lalu kita isi sesuai dengan kodenya, yaitu 1 untuk laki-laki labelnya kita tekan add, lalu untuk yang kedua itu untuk perempuan kita tekan add, lalu klik OK. Dan kita klik lagi data view untuk melihat hasilnya. Kita klik bagian atas dan terlihat hasilnya. Oke, jadi di sini saya akan melakukan analisis frekuensi dengan cara klik analisis, deskriptif statistik, lalu frekuensi. Di sini saya akan memindahkan semuanya menu ke dalam kolom bagian kanan, kecuali nama kita pindahkan lagi ke kolom bagian kiri. Setelahnya kita klik OK, lalu akan muncul hasil dari analisis frekuensinya. Oke, setelah muncul bisa kita lihat pada bagian jenis kelamin untuk laki-laki dan perempuannya sudah dirubah, dan untuk pertanyaan yang X1P1 ini sampai dengan Y1P5 ini kita bisa lihat pilihannya itu hanya berupa angka nomor 2, 3, 5. Di sini saya akan mengubahnya dengan cara klik variable view, lalu pada bagian values kita lakukan seperti yang pada jenis kelamin, yaitu 1 untuk sangat tidak setuju, nomor 2 untuk tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Setelahnya kita klik OK, lalu kita copy semuanya sampai dengan pertanyaan Y1P5. Jadi setelah kita copy semuanya, kita klik lagi data view untuk melihatnya, kita tes. Lalu di sini saya akan melakukan analisis frekuensi ulang dengan cara klik analisis, deskriptif statistik, lalu kita klik frekuensi. Lalu pada bagian itu sudah dirubah menjadi ke kolom kanan, lalu kita klik OK saja, dan sudah terubah pada pertanyaan X1P1 terdapat netral, setuju, sangat setuju, hingga dengan Y1P5 sudah dirubah. Dan inilah hasil analisis frekuensi yang saya buat.